Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada timur dan selatan, ada barat dan juga utara. Salam hangat kami ucapkan untuk para audiens semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang personal teacher quality, teaching efficacy, expectancy, and caring. Sebelum lanjut ke materi, yuk kenalan dengan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Virgi dengan NIM 424, selanjutnya ada Gading dengan NIM 425, ada Faiza dengan NIM 438, ada Natasha dengan NIM 443, ada Faiz dengan NIM 462, dan yang terakhir ada Hikmah dengan NIM 473. Oke, pembahasan pertama dari materi personal teacher quality yaitu pengertian guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi sebagai seorang pengajar. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajar di bidang akademik, namun juga bisa di bagian non-akademik, seperti contoh, guru kursus menjahit, guru les berenang, dan berbagai keahlian lainnya. Profesi guru adalah pilar utama dalam bidang pendidikan. Seperti yang bisa kita lihat, pada negara maju, mereka amat mengutamakan seorang guru. Tugas utama bagi seorang pengajar atau guru adalah mendidik dan mengajar. Menurut Gagne, tugas utama ini mencangkup proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, untuk dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, sesungguhnya sangat terkait dengan aspek-aspek pembelajaran dan seberapa baik kemampuan guru menentukan suatu pengalaman belajar yang baik akan mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan oleh siswa dan guru itu sendiri, menurut Setiosari 2014. Oke, selanjutnya ada standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yakni kemampuan guru untuk bisa mengelola dengan baik proses belajar mengajar dengan peserta didik. Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yakni karakteristik tiap peserta didik, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi, komunikasi, dan evaluasi. 2. Kompetensi kepribadian, karakter personal yang mencerminkan hal positif seperti supel, sabar, disiplin, dan berwibawa. 3. Kompetensi profesional, berkaitan dengan kinerja guru seperti menguasai materi dengan baik, menguasai standar kompetensi pelajaran, dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial, mampu bersifat inklusi, objektif, dan tidak melakukan tindakan diskriminasi, mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun. Teori kognitif sosial dapat membantu menjelaskan bagaimana seseorang dapat belajar dengan mengamati orang lain, serta bagaimana proses itu secara perlahan memegang kendali atas perilaku yang muncul. Terdapat asumsi dasar teori kognitif sosial dan implikasinya dalam bidang pendidikan. Asumsi dasar yang pertama, belajar dengan mengamati. Implikasi dalam pendidikannya, peran guru di sini yaitu membantu siswa menguasai perilaku baru dengan cepat melalui memodelkan atau mencontohkan. Asumsi dasar yang kedua, belajar sebagai proses internal yang bisa tercermin dalam perilaku. Implikasi dalam pendidikannya, guru harus memiliki pemikiran bahwa hasil pembelajaran yang baru tidak bisa nampak seketika, namun mampu tercermin dalam perilaku siswa di kemudian hari. Yang ketiga, pengaruh timbal balik lingkungan, perilaku dan individu. Implikasi dalam pendidikannya, peran guru ialah mendorong siswa agar mampu membuat pilihan yang akan mengarah pada pengalaman belajar bermanfaat. Yang keempat, perilaku yang berorientasi tujuan. Implikasi dalam pendidikannya, peran guru adalah mendorong siswa agar mampu menetapkan tujuan yang produktif bagi diri sendiri, khususnya tujuan yang menantang. Yang kelima, pengaturan perilaku oleh diri sendiri. Implikasi dalam pendidikannya, peran guru adalah mengajari siswa strategi untuk dapat membantu dirinya sendiri untuk berperilaku secara tepat dan belajar secara efektif. Selanjutnya, penerapan teori Vygotsky atau konstruksi sosial makna. Teori Vygotsky yakni pengalaman belajar yang dimediasi atau mediated learning experience.
mendorong anak untuk berpikir tentang fenomena atau peristiwa dengan cara tertentu. Efisiensi seorang guru. Secara umum, self-efficacy adalah penilaian setiap orang atas kemampuan personalnya atau kemampuannya sendiri untuk dapat menjalankan suatu proses tertentu. Mengapa penting bagi guru untuk memiliki self-efficacy? Guru pada kurikulum saat ini sebagai fasilitator. Jika guru memiliki self-efficacy, maka siswa akan ikut memiliki perasaan serupa serta akan menumbuhkan motivasi siswa. Keutamaan bagi seorang guru, yang pertama, mengajar dengan baik dan efisien, yang kedua mendidik, yang ketiga melatih keterampilan hidup, yang keempat memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik, serta memberikan motivasi. Ekspektasi seorang guru. Dewasa ini, setiap murid akan lebih peka terhadap segala perilaku yang dimunculkan oleh guru mereka. Guru biasanya mengambil kesimpulan tentang siswa dengan membentuk opini tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi diri masing-masing siswanya. Dalam beberapa hal, guru menilai siswa dengan akurat. Mereka bisa membedakan mana siswa yang memerlukan perhatian khusus, mana siswa yang mampu atau memiliki kelebihan tertentu, dan sebagainya. Dalam pandangan Marzano, jika si guru percaya bahwa siswanya dapat berhasil atau memiliki high expectation, maka guru itu akan berperilaku sedemikian rupa untuk membantu keberhasilan siswa tersebut. Juga sebaliknya, jika guru meyakini bahwa siswa tersebut tidak akan berhasil atau memiliki low expectation, maka cara berpikir dan cara berperilaku guru itu juga cenderung menuntutnya untuk tidak mau mendukung atau sekurang-kurangnya tidak memfasilitasi anak tersebut untuk berhasil. Terdapat satu contoh menarik perihal hal ini. Ada dua guru yang memiliki kompetensi pedagogis yang kurang lebih sama, diminta untuk mengajar dua kelas yang berbeda. Kelompok kelas pertama, yakni kelas X, terdiri atas siswa-siswa pandai. Sementara itu, kelompok kelas kedua, yakni kelas Y, terdiri atas siswa-siswa dari kelompok yang ber-IQ menengah ke bawah. Kepada kedua guru tersebut disampaikan informasi situasi sebaliknya, yakni anak-anak pandai ada di kelompok Y, sebaliknya kelompok X beranggotakan anak-anak menengah ke bawah secara akademik. Setelah menyelenggarakan proses pembelajaran dan asesmen pada satuan waktu yang ditentukan, justru diperoleh hasil di luar prediksi sebelumnya. Hasil belajar atau indeks produktivitas belajar yang tinggi justru ditunjukkan oleh kelompok Y, yang sesungguhnya beranggotakan anak-anak dengan kemampuan belajar atau IQ menengah ke bawah. Di lain pihak, hasil belajar atau prestasi siswa kelompok anak-anak pandai justru mendapatkan hasil yang kurang optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang menyebut kelompok Y beranggotakan anak-anak pandai telah mengubah konstruksi berpikir dan berperilaku guru dalam menangani dan mewujudkan serta memfasilitasi belajar siswa, sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. Peran seorang guru atau caring. Di dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh seorang guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai fasilitator. Guru yang baik adalah mereka yang mampu menyediakan fasilitas bagi peserta didiknya. Hal ini juga sifatnya bermacam-macam, contohnya referensi buku, saran website, pandangan tokoh, dan lain sebagainya. Hal ini juga selaras dengan falsafah pendidikan 4.0 yang lebih mengedepankan pada student center. Kedua, guru bisa menjadi motivator bagi peserta didiknya. Sebagai peserta didik, tidak semua hal akan berjalan dengan baik-baik saja. Di sini peran guru adalah sebagai pendorong kembali semangat peserta didiknya yang hilang, atau lebih mudahnya disebut sebagai energy charge. Ketiga, sebagai inspirator. Guru yang hebat tak hanya menjadi teladan, namun juga bisa menjadi inspirasi bagi peserta didiknya. Sehingga mereka akan terus bergerak untuk berkarya, semangat menggapai cita-cita, dan berkontribusi aktif terhadap masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, ada mentor. Guru dapat dijadikan partner bertukar pikiran. Jadi, guru tidak harus mendikte dan bersikap otoriter terhadap muridnya, tapi guru juga bisa menjadi partner bagi muridnya. Bersifat tegas diperbolehkan, namun jangan sampai menjadikan jarak bagi guru dan peserta didiknya. Yang kelima, ada pemantik imajinasi dan kreativitas peserta didik. Guru dapat mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berkomunikasi dua arah dengan peserta didiknya.
Mode pembelajaran tak berputar tentang peraturan guru dan bersifat kaku, namun juga harus menyenangkan dan kreatif. Keenam, pengembangan karakter dan kerjasama tim. Hal ini juga termasuk ke dalam keterampilan abad 21, di mana peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Guru bisa membantu mereka dengan sering memberikan tugas kelompok, sehingga peserta didik dapat membangun kerjasama dengan teman-teman sebayanya. Dan yang terakhir, ada empati sosial. Dapat dicontohkan dengan tidak membedakan sikap guru kepada setiap peserta didiknya, atau dengan menumbuhkan rasa empati dalam diri peserta didik. Selanjutnya yaitu bagaimana mendapatkan dan menjaga atensi siswa. Yang pertama, menciptakan pelajaran yang menstimulasi siswa untuk memberi perhatian. Yang kedua, ajak siswa terlibat secara fisik dengan materi pelajaran. Yang ketiga, masukkan berbagai metode pengajaran ke dalam pelajaran. Yang keempat, ajak siswa terlibat secara emosional dengan materi pembelajaran. Yang kelima, ajukan pertanyaan secara teratur. Dan yang keenam yaitu sering-seringlah memberikan jeda untuk peserta didik beristirahat atau ice breaking. Berikutnya yaitu riset data penelitian terkait personal teacher quality. Berdasarkan jurnal Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Proses Belajar Mengajar Siswa Sekolah Dasar, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesiapan guru dalam mendalami kompetensi sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kompetensi kepribadian guru berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Jadi, semakin tinggi kompetensi kepribadian guru, maka semakin tinggi pula motivasi belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.